Dunia sedang menyaksikan sebuah paradoks besar dalam geopolitik energi. Ketika Barat berusaha keras memutus Rusia dari sistem ekonomi global, satu negara justru melakukan hal sebaliknya. Negara itu bukan sekutu Moskow, tetapi juga bukan musuhnya. Negara itu adalah Turki, sebuah anggota NATO, mitra Uni Eropa, sekaligus partner energi Rusia. Di saat sanksi Barat dirancang untuk melumpuhkan Moskow, Ankara justru menandatangani kesepakatan energi besar, menambah impor minyak dan gas Rusia, dan secara perlahan memposisikan dirinya sebagai hub energi paling penting di kawasan Eropa dan sekitarnya. Ini bukan sekadar cerita tentang minyak dan gas. Ini adalah kisah tentang kekuasaan, pengaruh, dan siapa yang benar-benar mengontrol aliran energi dunia. Sejak konflik Rusia dan Ukraina meletus, Eropa berada dalam kondisi panik energi. Puluhan tahun ketergantungan pada gas murah Rusia tiba-tiba berubah menjadi ancaman strategis. Barat merespons dengan sanksi besar-besaran, memotong kontrak, membekukan aset, dan melarang impor langsung energi Rusia. Tujuannya jelas, menghantam pendapatan Moskow dan memaksanya mundur. Namun, dunia energi tidak sesederhana garis politik. Energi mengalir melalui pipa, laut, dan negara transit. Dan di titik inilah, Turki masuk sebagai pemain kunci. Secara geografis, Turki berada di posisi yang nyaris sempurna. Negara ini berdiri di persimpangan Eropa, Asia, dan Timur Tengah. Ia mengontrol Selat Bosphorus, jalur laut vital yang dilewati ekspor minyak dari kawasan Laut Hitam bertahan-tahan lamanya. Ankara sudah memiliki ambisi besar menjadi pusat transit energi, bukan hanya sebagai negara yang dilewati, tetapi sebagai negara yang mengatur, menyimpan, memproses, dan menentukan kemana energi itu mengalir. Konflik global dan sanksi Barat justru membuka peluang emas bagi ambisi tersebut. Hari ini, sejumlah pipeline strategis dunia melewati wilayah Turki, Turkstream dan Blue Stream membawa gas Rusia langsung ke Turki dan selanjutnya ke Eropa. Di sisi lain, TANAP dan TAP membawa gas dari Azerbaijan menuju pasar Eropa, membantu diversifikasi energi agar tidak sepenuhnya bergantung pada Rusia. Dua jalur ini berjalan bersamaan, membawa sumber energi yang berbeda dengan kepentingan geopolitik yang saling bertentangan. Dan Turki berada tepat di tengah-tengahnya. Ketika Eropa berbicara tentang kebebasan energi dari Rusia, kenyataannya banyak rute alternatif justru bergantung pada infrastruktur yang dikontrol Ankara. Turki memahami ini dengan sangat baik. Dalam dunia energi modern, mengontrol rute dan infrastruktur jauh lebih penting daripada sekadar memproduksi energi itu sendiri. Siapa yang mengontrol pipa, terminal, dan penyimpanan? Dialah yang memegang kartu tawar. Alih-alih mengurangi ketergantungan pada Rusia, Turki justru meningkatkan impor minyak dan gas dari Moskow sejak konflik Ukraina dimulai. Transaksi energi ini seringkali tidak dilakukan dalam dolar, melainkan menggunakan rubel atau lira Turki. Skema ini menghindari sistem keuangan Barat dan melemahkan efektivitas sanksi. Namun, itu baru bagian kecil dari strategi yang lebih besar. Turki tidak hanya membeli energi Rusia untuk konsumsi domestik. Negara ini juga memproses minyak mentah Rusia di Kalenji Kalangnia, lalu mengekspor kembali produk olahan tersebut ke pasar internasional, termasuk Eropa. Setelah diolah, asal minyak menjadi kabur. Secara teknis itu bukan lagi minyak Rusia. Dengan cara ini, energi Rusia tetap mengalir ke Eropa, hanya dengan satu perhentian tambahan di Turki. Bagi Moskow, ini berarti pendapatan tetap berjalan. Bagi Ankara, ini berarti keuntungan ekonomi dan pengaruh geopolitik yang meningkat. Dan bagi Barat, ini adalah bukti betapa rapuhnya rezim sanksi ketika pemain kunci menolak mengikuti aturan permainan. Strategi ini memberi Turki energi murah di tengah krisis global. Dengan harga yang lebih rendah dari pasar internasional, Ankara mampu menekan biaya impor, mengurangi tekanan inflasi, dan menjaga daya saing industrinya. Sektor manufaktur dan konstruksi Turki diuntungkan oleh biaya energi yang lebih stabil. Ekspor produk olahan energi menghasilkan devisa tambahan yang membantu menutup defisit perdagangan dan menstabilkan mata uang nasional. Energi Rusia murah juga melindungi Turki dari volatilitas harga global yang menghantam banyak negara lain. Namun, keuntungan ekonomi ini hanya satu sisi dari cerita. Sisi lainnya adalah leverage politik. Turki kini memiliki pengaruh besar terhadap Eropa. Jika Uni Eropa mendorong tekanan politik terlalu jauh, Ankara memiliki kemampuan untuk memperlambat pengiriman, menaikkan biaya transit, atau mengalihkan pasokan ke pasar lain. Ini bukan ancaman kosong. Infrastruktur energi memberi kekuasaan nyata, dan Turki tahu Eropa tidak punya banyak alternatif cepat. Terminal LNG terbatas, pipeline baru butuh waktu bertahun-tahun, dan musim dingin tidak bisa ditunda. Situasi ini menciptakan ketegangan serius di dalam NATO. Turki adalah anggota aliansi militer yang secara resmi memandang Rusia sebagai ancaman strategis. Namun, pada saat yang sama,
Ankara memperdalam kerjasama energi dengan Moskow. Dari Washington hingga Brussels, kekecewaan meningkat. Banyak pejabat Barat melihat langkah Turki sebagai tindakan yang melemahkan tekanan kolektif terhadap Rusia. Namun, Ankara membela diri dengan argumen keamanan energi dan stabilitas ekonomi domestik. Erdogan memainkan permainan yang sangat hati-hati. Di satu sisi, ia menjaga hubungan erat dengan Rusia, termasuk dalam sektor energi dan diplomasi regional. Di sisi lain, ia tetap berada di dalam NATO, bernegosiasi dengan Uni Eropa, dan membeli jet tempur dari Amerika Serikat. Ini bukan netralitas. Ini adalah seni memanfaatkan posisi. Erdogan menggunakan energi sebagai alat tawar untuk mendapatkan konsesi dari semua pihak. Turki tidak memilih blok. Turki memilih kepentingannya sendiri. Bagi Rusia, Turki adalah katup tekanan yang sangat berharga. Dengan infrastruktur Nord Stream yang lumpuh dan akses langsung ke Eropa semakin tertutup, Ankara menjadi jalur alternatif utama. Melalui Turki, gas Rusia bisa disimpan, dicampur, dan dialirkan kembali ke pasar global tanpa label politik yang jelas. Setiap barel yang diproses di Turki menambah lapisan jarak antara Rusia dan pembeli akhir. Ini mengurangi risiko backlash langsung dan menjaga aliran pendapatan Kremlin. Lebih dari itu, kemitraan ini memberi Rusia pengaruh tambahan di dalam NATO. Dengan mendekat ke Ankara, Moskow secara efektif memiliki pintu masuk ke jantung aliansi Barat. Setiap kesepakatan energi bukan hanya transaksi ekonomi, tetapi juga langkah geopolitik jangka panjang. Namun, perubahan yang sedang terjadi jauh lebih besar dari hubungan Turki dan Rusia. Ini menandai pergeseran mendasar dalam tatanan energi global. Selama bertahun-tahun, kekuasaan energi berada di tangan produsen besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan negara-negara Teluk. Negara transit dianggap sekunder, mudah digantikan. Dunia kini berubah. Dalam era sanksi, konflik, dan fragmentasi global, negara yang mengontrol rute menjadi sangat berkuasa. Turki bukan hanya duduk di antara penjual dan pembeli. Ia mengatur arus, menetapkan syarat, dan membentuk ulang aturan main. Ankara bernegosiasi dengan Moskow tanpa meminta izin Washington. Ia menjual ke Eropa sambil menolak tekanan Brussel, dan negara-negara lain memperhatikan. Dari Asia hingga Timur Tengah, banyak yang melihat Turki sebagai model bagaimana negara menengah dapat memanfaatkan geografi, infrastruktur, dan diplomasi untuk keluar lebih kuat di dunia yang terbelah. Yang menarik, semua ini dilakukan melalui pipa, kilang, dan terminal, bukan ideologi, bukan melalui pidato moral, tetapi melalui beton dan baja. Turki tidak melanggar aturan secara terang-terangan. Ia membengkokkannya, lalu menggunakannya untuk keuntungan sendiri. Sementara Barat sibuk mengisolasi Rusia, Ankara membangun infrastruktur, menandatangani kontrak, dan memperluas pengaruhnya. Konsekuensinya akan terasa dalam jangka panjang. Semakin besar kontrol Turki atas aliran energi ke Eropa, semakin besar pula pengaruhnya terhadap keputusan politik di masa depan. Uni Eropa mungkin mengurangi ketergantungan langsung pada Rusia, tetapi sebagai gantinya, ia semakin bergantung pada satu penjaga gerbang baru. Dan penjaga gerbang itu tahu persis nilai dari posisinya. Erdogan sejauh ini berhasil menjaga keseimbangan yang rumit. Ia memuaskan Moskow tanpa memutus hubungan dengan Barat. Ia menekan NATO tanpa keluar dari aliansi. Ia menjaga ekonomi domestik sambil meningkatkan peran global Turki. Ini adalah strategi berisiko, tetapi juga sangat efektif. Pada akhirnya, cerita ini bukan hanya tentang gas dan minyak. Ini tentang siapa yang mengendalikan masa depan energi. Eropa, tentang bagaimana negara-negara memanfaatkan krisis untuk memperkuat posisi mereka, dan tentang dunia baru di mana kekuasaan tidak lagi hanya ditentukan oleh siapa yang memiliki sumber daya, tetapi oleh siapa yang mengontrol jalannya. Turki tidak sekadar ikut dalam perjalanan perubahan ini. Turki sedang mengarahkannya, dan selama pipa-pipa itu tetap mengalir, pengaruh Ankara akan terus tumbuh. Terima kasih telah menonton. Jika Anda merasa analisis ini bermanfaat, jangan lupa berlangganan untuk lebih banyak pembahasan geopolitik yang membentuk headline dunia.